Assalamualaikum. Hai sahabat hebat dari kota manapun kalian berasal. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kebahagiaan yang hakiki. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dalam hidup kita, yakni tentang melepaskan, mengikhlaskan, dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menerima takdir dengan hati yang ikhlas ya, menyayangi diri sendiri dan belajar memaafkan. Nah, yuk kita mulai. Melepaskan apa yang bukan menjadi milik kita. Ya, seperti apa sih itu? Dalam hidup ini seringkali kita menggenggam sesuatu itu terlalu erat ya. Baik itu seseorang, baik itu jabatan ya, atau bahkan impian yang ternyata tidak ditakdirkan sama sekali untuk kita. Ya, melepaskan itu bukan berarti menyerah ya sahabatku, tapi memahami bahwa ada hal yang memang tidak seharusnya kita miliki ya. Saya akan kasih contoh yang sangat sederhana sekali biar teman-teman lebih memahami. Contoh yang simple banget ya. Misalkan kita menyayangi seseorang ya, menyayangi dengan sepenuh hati kita, apapun kita lakukan untuk dia, tapi ternyata dia lebih memilih orang lain ya. Rasanya gimana? Ada yang pernah mengalami ya? Rasanya sakit banget, sakit ya, tidak dapat tidur, tidak makan, tidak enak ya, apapun tidak nyaman karena rasa sakit tersebut. Tapi kita harus sadar bahwa cinta tidak dapat dipaksakan ya. Dengan melepaskan, kita memberi ruang untuk kebahagiaan baru yang lebih baik ya. Ya, ini benang merahnya, highlightnya ya. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan milik kita ya. Itu, percayalah bahwa Yang Maha Kuasa punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita ya. Kemudian fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, hal-hal yang bisa kendalikan. Jangan fokus pada sesuatu yang di luar kendali kita ya. Seperti itu ya, mengikhlaskan apa yang Allah takdirkan kepada kita ya. Ikhlas itu bukan berarti pasrah loh ya teman-teman, salah, beda tipis, beda. Ikhlas itu bukan berarti pasrah, tapi menerima dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik ya. Ini termasuk dalam hal kegagalan, kehilangan ya, atau rencana yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Kita ikhlaskan takdir-takdir yang sudah Allah berikan tersebut ya. Contoh sederhananya ya, seorang teman yang mungkin pernah menyakiti kita atau bahkan mengkhianati kita, atau kita gagal nih dalam sebuah ujian contohnya ya. Kita gagal dalam ujian yang udah kita persiapkan dengan baik ya. Kita jangan menyalahkan keadaan, jangan nyalain keadaan atau menyalahkan orang ya. Lebih baik kita jadikan ini sebagai pelajaran dan motivasi untuk justru bangkit kembali, bangkit lebih kuat lagi, bangkit lebih jadi yang terbaik lagi ya. Benang merahnya, garis besarnya yaitu ikhlas itu bukan berarti berhenti berusaha ya. Fokus pada hikmah di sebalik setiap kejadian dalam hidup kita. Pasti ada hikmah apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ya. Yakinlah bahwa Yang Maha Kuasa itu adil dan Maha mengetahui ya. Kita manusia ini kadang-kadang sok tahu ya. Kita maunya sama ini, tapi takdir kita bukan sama ini. Justru yang kita sayang
berjodoh sama orang, tapi kita sok-sok ngatur Tuhan. Kadang seperti itu, ya Tuhan jodohkan aku sama dia gitu ya, tapi padahal jodoh kita itu jauh lebih baik dari dia ya. Kadang kita sok tahu, padahal Allah itu maha tahu ya. Menjadi hamba yang lebih baik ya, itu ingat itu, jadilah hamba yang lebih baik ya. Tahun demi tahun itu berlalu, apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Tanya diri sendiri. Tahun demi tahun sudah berlalu ya, apakah aku sudah menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin ya? Perbaikan diri tidak hanya soal ibadah ya teman-teman. Kadang kita sudah menjadi hebat, merasa menjadi hebat karena ibadah kita meningkat contohnya ya. Tapi dalam bersikap itu juga harus berubah ya. Dalam berbicara dan memperlakukan orang lain harus lebih baik lagi, lebih baik dari kemarin ya. Jika kamu tidak ingin diperlakukan seperti yang kamu memperlakukan orang, ya jangan lakukan itu ya. Dalam berbicara, kamu ingin orang berbicara santun, lembut dan penuh kesopanan, ya kan? Ya sebaliknya, kamu juga harus memperlakukan orang lain seperti itu, sebagaimana kamu ingin diperlakukan ya. Dalam hal bersikap juga, dalam hal memperlakukan juga. Gimana kita memperlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan seperti itu ya teman-teman. Jika dulu kita mudah marah contohnya ya, dan mudah menyimpan dendam ya, tahun ini kita bisa belajar lebih sabar dan memahami bahwa setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing ya. Garis besarnya itu evaluasi diri lah pokoknya ya. Evaluasi diri, introspeksi diri setiap waktu, setiap saat, setiap hari ya. Perbaiki hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa ya, dan juga sama manusia ya. Jangan takut berubah ke arah yang lebih baik ya. Kadang kita sudah menjadi orang yang menjadi orang yang jahat atau orang yang sombong, dan untuk merubah dia menjadi orang baik kadang dia egois ya. Enggak, aku mah sudah begini, enggak bisa berubah jadi baik atau jadi lembut. Jangan seperti itu. Buka hati ya, berubah menjadi lebih baik. Sayangi diri sendiri dan jaga hati ya teman-teman. Banyak di antara kita yang sudah tidak sayang sama diri sendiri ya kan, lebih suka membahagiakan orang lain ya. Jaga hati. Kita sering terlalu sibuk membahagiakan orang lain ya, sampai lupa bahwa diri sendiri juga butuh cinta dan perhatian ya. Menyayangi diri sendiri bukan berarti egois ya, jangan salah. Kita bukan egois, tapi memahami batasan dan tidak membiarkan diri untuk terus dilukai ya. Sayangi dirimu, sayangi diri sendiri. Jangan sibuk membahagiakan orang lain sedangkan kita sendiri lupa untuk menyayangi diri sendiri ya. Kita ada contohnya, ini contoh sebagai contoh yang simple aja ya. Contohnya kita ada hubungan yang hanya membuat kita merasa tidak dihargai ya. Lebih baik kita tinggalkan daripada terus bertahan dan menyakiti diri sendiri. Buat apa bertahan? Kita tidak dihargai di situ ya teman-teman. Ingat, diri sendiri kita hargai ya. Jangan biarkan orang lain mendikte kebahagiaan kita ya. Jangan biarkan orang lain yang memencet remote kontrol kebahagiaan kita ya. Lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Ingat itu. Hindari lingkungan yang toksik ya. Jangan takut untuk keluar dari lingkungan yang tidak membangun ya, yang contohnya banyak mengeluh, yang toksik ya. Teman-teman tahu sendiri toksik itu seperti apa, yang tidak sehat ya. Ya, belajar memaafkan ya. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri kita dari beban luka masa lalu ya. Orang yang pernah menyakiti kita mungkin tidak sadar atau bahkan tidak peduli sama sekali, atau bahkan dia sudah lupa ya.
Tapi kita bisa memilih untuk tidak terus terikat dengan rasa sakit tersebut, ya. Maafkan aja lebih baik, ya. Contohnya ya, mungkin dulu ada orang yang pernah menghina atau meremehkan kita, atau bahkan meninggalkan kita, di ghosting ya, tanpa alasan, meninggalkan kita tanpa alasan ya, intinya seperti itu. Kita bisa memilih untuk terus menyimpan dendam tersebut, atau memilih untuk melepaskan dan melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan, ya. Pilih yang mana? Kamu dendam, menyimpan rasa sakit itu bertahun-tahun, atau memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup dengan ringan, penuh dengan kebahagiaan, ya. Ini benang merahnya, memaafkan itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri, ya. Jangan biarkan masa lalu menghambat kebahagiaan kita. Fokus saja pada masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih cerah, ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi teman-teman, hidup ini terlalu singkat, sangat singkat untuk terus bersedih dan terikat dengan hal yang seharusnya kita lepaskan. Yuk kita belajar untuk lebih ikhlas, ya, lebih sayang sama diri sendiri, dan lebih siap menghadapi hidup dengan penuh ketenangan, ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, atau subscribe, ya. Sekian dulu ulasan positif hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.